mengulang membaca di ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang berkata demikian. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup, hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita perhatikan ayat yang kedua ini di sini yang menjadi tema renungan ataupun firman Tuhan hari ini, ya, yaitu dikatakan roh yang memerdekakan. Apa temanya? Roh yang memerdekakan. Nah, sebelum jauh memahami kebenaran firman Tuhan ini, sedikit kita review firman Tuhan sampaikan minggu yang lalu yang sangat dahsyat memberkati kita, karena ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Masih ingat temanya minggu lalu apa? Ayo, harus seminggu loh. Apa temanya minggu lalu? Hah? Ada roh-rohnya juga, tapi bukan mengerok, kan? Ya? Apa ya? Siapa yang ingat? Kalau ada yang ingat dengan ayat Alkitabnya berdiri, nanti saya kasih nanti Alkitab Perjanjian Terjemahan Baru 2. Alkitab terbaru, karena nanti tidak lagi Alkitab Perjanjian Lama, semuanya akan perjanjian yang dulu. Sekarang diupayakan semua memiliki Alkitab TB2, Terjemahan Baru 2. Ya, itu sekarang visualisasi ke lembar kita tulisan. Yang bisa menjawab dengan temanya dan juga ayat Alkitabnya. Manus. Sudah berdiri Manus. Wah, buka ini. Lupa, ayo si Elia. Ayat Alkitabnya Pak. Temanya apa ayat Alkitabnya, Pak? Temanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hah? Temanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terus? Ayat Alkitabnya Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Iya. Itu bukan mengingat itu ya. Bukan kembali membaca. Oke, tidak apa-apa ya. Baik. Paling tidak berarti dicatat, gitu kan? Jadi kalau dicatat berarti dia serius mendengarkan firman Tuhan. Itu ya. Baik, nanti Alkitabnya ya. Nah ini bukan seminar bukan. Kita pegang begitu ya. Nah kita perhatikan minggu lalu firman Tuhan disampaikan berdasarkan Efesus 5 ayat yang ke-18. Nah di situ dikatakan janganlah mabuk oleh anggur, gitu kan? Ya, sebab anggur itu memabukkan. Lalu dikatakan hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata kuncinya adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah dijelaskan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak ada kaitannya dengan karunia bahasa roh. Ya, karena ada punya pengertian seperti itu. Ya, nah. Hidup itu artinya dikendalikan, dikuasai, dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kristus. Itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan siapa saja yang dapat dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang didiami oleh Roh Kudus. Kapan kita didiami oleh Roh Kudus? Pada saat Tuhan mengaruniakan kepada kita keselamatan dengan iman kepada Yesus Kristus. Disitulah dikaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dan diam di dalam kehidupan kita. Sampai kapan dia diam dalam kehidupan kita? Apakah hari ini berdiam, besok keluar lagi, atau nanti tempoh hari lagi dia akan masuk keluar masuk? Keberadaan Roh Kudus dalam pencurahan Roh Kudus tidak lagi demikian, tapi tinggal selamanya dalam kehidupan orang percaya. Dan itulah perkataan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah tentu Tuhan tidak menghendaki Roh Kudus itu hanya diam dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya Roh Kudus itu juga memenuhi kehidupan kita, menguasai, mengendalikan kehidupan kita. Jadi orang yang didiami Roh Kudus seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi orang yang didiami Roh Kudus belum tentu dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus.
Ya, maka hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya, dimerdekakan oleh Roh Kudus atau Roh yang memerdekakan. Nanti kita lihat apa maksudnya dimerdekakan oleh Roh Kudus. Mengapa penting dimerdekakan oleh Roh Kudus? Lalu dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari mana? Lalu untuk apa kita dimerdekakan? Lalu ciri-ciri dari orang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus sudah sangat jelas. Kalau disingkat itu memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Lewat apa? Ujian, penyembahan, bermazmur, bersyukur. Hati kita selalu hati menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu namanya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Setiap hari kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu pasti mempengaruhi hubungan kita, yaitu hubungan yang baik dengan sesama kita. Maka dikatakan rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Itu sudah berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan sesama orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya. Kalau firman Tuhan itu disampaikan secara lengkap sampai nanti kita selesai pasal 5 itu. Nanti akan dijelaskan itu. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, ya, hubungan kita dengan bos kita atau orang-orang pekerja pimpinan kita, hubungan hamba dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan hamba. Itu semua bisa menjadi baik. Hubungan itu bisa baik, rendah hati itu karena dipimpin oleh Roh. Makanya kalau mengecek seseorang, kalau dia sudah menjadi orang yang sombong, tidak rendah hati dan yang lain sebagainya, kemungkinan kalau tidak dipimpin oleh Roh. Ya, hari ini kita lihat pembahasan kita. Luar biasa Paulus membedakan antara keinginan Roh dengan keinginan daging. Perbedaan keinginan Roh dengan keinginan daging. Bukan saja perbedaannya, tapi apa dampaknya, apa akibatnya, dan apa hasilnya seseorang yang dipimpin oleh Roh, yang telah dimerdekakan oleh Roh. Luar biasa. Ini sebenarnya bisa menyampaikan khotbah ini 3 seri. Tapi coba sampaikan nanti secara singkat, ya. Nah, saya belajar dengan kesepakatan dan ketaatan kita di sini dibuat berapa menit? Mana ya? 45 menit. 45 menit. Oke. Jadi kalau zaman dulu dia katakan jangan berhasil menyampaikan firman Tuhan, biarkan Roh yang bekerja. Kita sampai pagi, gitu ya. Baik, tapi tetap kita disiplinkan. Roh Kudus itu adalah disiplin. Ya, baik. Nah, kita perhatikan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di ayat kedua dikatakan di sana sudah sangat jelas, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Slide berikutnya, ya. Pertanyaannya tadi dari Roh, dari mana kita dimerdekakan oleh Tuhan? Oleh Roh Kudus itu maksudnya, ya. Tapi sebelum ke situ kita mengerti dulu apa artinya dimerdekakan. Dimerdekakan itu berarti diberikan kebebasan atau dibebaskan. Ada satu keterikatan, di mana keterikatan itu yang membawa kepada kehancuran kepada kita, dan keterikatan itu yang mengikat kita supaya jauh dari Tuhan. Nah, itu supaya dekat dengan roh yang lain, supaya dekat dengan keinginan daging. Setan, iblis, keinginan daging, keinginan dunia, adalah 3 musuh kita, berusaha supaya kita ini tetap terikat dengan keinginan daging, terikat dengan keinginan dunia, terikat dengan keinginan roh jahat. Itu mudah. Tapi hari ini kita lihat bersama-sama, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, keterikatan itu bisa lepas, bebas hanya dengan Roh Allah. Tidak mungkin dengan kemampuan manusia.
Tidak mungkin dengan kemampuan kita, tapi satu kekuatan dari Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita lepas dari segala keinginan itu. Kalau kita berkenan kepada Tuhan. Jadi merdeka berarti bebas. Bebas dari apa? Dan untuk apa kita bebas? Dan apa hasil dari dapat dari kebebasan itu? Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Yang pertama, berarti kita Roh memerdekakan kita dari hukum dosa. Di ayat ke-1 dan 4 saya baca ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti sebelumnya kita ada di bawah hukum dosa, di bawah hukum maut. Yang kedua itu, sebelum seorang di dalam Kristus, dia keberadaannya sangat mengerikan. Mengapa saya katakan sangat mengerikan? Karena tanpa Allah, tanpa Roh, tanpa Kristus, tanpa firman. Kalau kita katakan di kitab Efesus, dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ada dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Itu keberadaan manusia, itu berarti manusia itu sia-sia kalau masih ada di luar Kristus. Karena ada bukan saja di bayang-bayang hukum dosa, tapi benar adalah ada di dalam hukum dosa, membawa kepada maut. Apa itu maut? Kematian. Nekros. Apa arti nekros itu? Kematian yang kekal. Seorang yang mati itu tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kita belum pernah mati kan? Kita sampai di sini. Ya. Masih hidup sampai hari ini, bersyukur. Tapi kata nekros itu ada diumpamakan seperti gambarnya. Pernah melihat orang mati? Pernah ya? Pasti kita semua sudah pernah melihat orang mati. Orang mati, entah itu karena mungkin awal dari sakit, dari rumah sakit. Perhatikan orang mati. Orang mati setelah dia mati, masih bisa nggak dia bicara? Pasti nggak bisa. Orang mati masih bisa nggak dia berpesan kepada orang atau keluarganya? Tidak bisa. Orang mati masih bisa nggak dia pakai baju sendiri, dasi sendiri, celana sendiri? Nggak bisa. Orang mati ketika dia harus dipindahkan ke tempat penting, bisa nggak dia masuk sendiri? Nggak bisa. Dan ketika dia harus dimakamkan, bisa nggak dia berangkat sendiri lalu masuk ke liang kubur sendiri? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Artinya dia ketergantungan kepada orang hidup. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi tentang dirinya. Nyawa sudah tidak ada, sudah benar mati itulah nekros. Seperti itulah kehidupan kita digambarkan. Sesungguhnya kita ini orang mati sebelum di dalam Kristus, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kehidupan ini hanya tergantungan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, baik dalam keselamatan, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal kebebasan dari keinginan roh jahat, keinginan dunia. Itu dikerjakan oleh Allah di dalam diri orang yang sudah percaya kepada Kristus. Maka hari ini kita bersama-sama, Roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa. Wow. Roh mati itu berarti semua orang telah berbuat dosa. Dan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Roma 23 dikatakan upah dosa ialah maut, kematian yang kekal. Kematian kekal itu nanti dibaca di Wahyu 21 ayat 38. Terima kasih Tuhan, supaya kita tahu keberadaan kita ini sebenarnya sebelum di dalam Kristus, kita ini ada di bawah hukuman maut, dimurkai. Itu keadaan orang yang di luar Kristus.
Maka pastikan hari ini jangan sampai kita di luar Kristus. Kita harus pastikan kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Semua orang berdosa di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak berdosa. Coba angkat tangan di antara kita yang berada berkata, aku bukan orang berdosa. Ada? Ada nggak? Tidak ada. Semua kita adalah orang berdosa. Keadaan yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Itulah anugerah, itulah kasih karunia yang hebat, yang dahsyat. Kita tidak layak karena kita adalah orang berdosa, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Itu dari sebenarnya kasih karunia. Maka pasti orang yang sudah menerima kasih karunia, kasih karunia tentang keselamatan, tidak mungkin sombong, tapi rendah hati. Karena tidak kehidupan ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Lanjut, coba kita lihat. Ya, dibenarkan oleh anugerah. Tuhan memberikan identitas baru bagi orang percaya. Identitas baru bagi orang percaya itu banyak. Kita diadopsi menjadi anaknya, yaitu anak-anak Allah. Kita dijadikan menjadi ahli warisnya Allah yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Semuanya identitas yang baru itu oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan jangan seorang pun memegahkan diri, jangan sombong. Akan dikatakan orang yang menerima anugerah itu berarti kita sudah bebas. Kita ini bukan lagi terpidana, bukan lagi ada di bawah hukuman. Orang yang percaya telah dibenarkan oleh Allah bukan karena kita benar. Allah dalam Yesus Kristus membenarkan kita karena anugerah Tuhan, diposisikan kita menjadi orang benar, diposisikan kita status menjadi orang kudus. Wow, luar biasa. Katakan dulu ke kiri kanan, engkau orang kudus, engkau orang benar oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa keselamatan tidak tergantung kepada usaha manusia, melainkan pada karya Kristus yang sempurna. Amin. Saya lagi mengajar tentang teologi atau keselamatan kepada mahasiswa. Ya, apakah di antara mereka adalah orang-orang yang selama ini memahami bahwa keselamatan itu bisa hilang dan akan hilang? Ulang-ulang saya tanya, ternyata belum mengerti apa maksud. Dan kalau saya jelasin, baru mereka katakan ya. Ya, bukan berarti ketika keselamatan itu tidak akan hilang dari kehidupan kita, maka sebenarnya kita untuk menjadi orang yang berbuat dosa, toh juga diselamatkan. Tidak ada jalan kita seperti itu. Kalau sudah diingatkan, ya. Keselamatan karena kasih karunia, karena anugerah, karena pemberian, bukan usaha, bukan pekerjaan manusia, tapi anugerah Tuhan kepada kita. Ini yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Dengan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Wow, dahsyat. Kita bebas, bukan lagi orang-orang yang terpidana. Enak kan menjadi orang terpidana itu? Enak kan? Ada enaknya. Orang terpidana itu enak. Ya sudah orang-orang yang sudah dijatuhkan hukuman pidana 18 tahun seumur hidup pasti gak nyaman. Bukan hanya diri yang tidak nyaman, orang-orang dekat dengan orang-orang sekitarnya pun pasti tidak nyaman. Pasti kehilangan rasa nyaman itu. Tidak enak ketemu dengan orang, bapaknya korupsi, ternyata bapaknya kelihatan baik dan korupsi. Ya kan merasa tertuduh, juga nyaman terpidana itu. Nah, saya ingat dulu, saya punya apa itu namanya, utang pinjaman dengan orang, ya. Nah, kalau belum bisa bayar ditunda terus, dihantui. Setiap ada orang ketuk pintu pasti menagih hutang. Setiap ada ketuk pintu, aduh, pasti menagih hutang.
Nggak tenang. Tapi suatu saat ada orang telepon, Pak, tadi saya ke rumahnya Bapak. Saya ketok-ketok, oh nggak dibuka-buka, saya udah lama di situ nunggu. Oh ngapain? Tadinya Pak mau ngantar berkat, Pak. Mau ngantar berkat. Berkatnya hari ini kita nggak terima karena dikuasai oleh rasa takut. Ada penagih hutang, penagih hutang. Tidak ada enaknya. Iya, udah siapapun yang hadir itu tanpa lagi hutang atau tidak, buka saja pintu. Tidak usah berbohong. Apapun konsekuensi resikonya, buka saja. Itu. Ternyata apa? Kita lebih bohong daripada kita menyebutkan. Wow, luar biasa. Ini ada orang yang terpidana seperti itu. Ada seorang anak kecil, dia terpidana. Oleh siapa? Oleh kakaknya. Jadi ada adiknya itu masih TK, lalu dia SD. 2 anak, jadi perempuan yang paling kecil, yang paling besar laki-laki. Ya, nah 2 anak ini, ya tentu udah pasti sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Karena ada peristiwa. Ya, ketika mereka main-main di depan halaman rumah dengan ibu ayah dan anak-anak ayah, ada yang perempuan itu ngejar-ngejar itu ngejar ayam. Akhirnya salah satu dari anak ayam itu keinjak mati, perutnya keluar. Nah, kakaknya lihat, nalo deh, pasti bapak marah. Bapak jangan beritahu, nanti aku dimarahin sama bapak mama. Oh, enggak, pasti saya ngomong. Jangan ngomong dong. Oke, ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Kan setiap pagi kalau berangkat sekolah, kan mama kasih jajan. Nah, setiap pagi jajanmu itu kasih ke uang jajanmu itu kasih ke apa? Oh gitu. Jangan itu kata nanti aku jajan, ya minta lagi dari mana? Terserah untuk apa? Begitu, karena merasa supaya dia nyaman, nanti dimarahin mamanya. Ya udah Kak, setiap pagi kita bangun mau berangkat, jajan di mana? Ya Kak, cuma terpaksa dikasih. Besok pagi, lagi, maka jangan hari besok lagi, nggak harus tiap hari. Begitu berminggu-minggu, dia merasa terpidana oleh siapa? Oleh abangnya. Suatu saat, aduh, abang saya menyiksa saya, jajan pun tidak lagi di sekolah. Mulai dia berkeberanian diri. Saya harus datangin papa mana. Terutama saya datangin mana. Pada saat abang saya tidak ada di rumah, saya akan datangin mama. Ya, dia datangin mamanya. Ma, aku mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Tapi janji dulu. Kalau saya ngomong, mama nggak boleh marah. Oh jangan begitu, kalau salah pasti marah. Janji dulu lah, kalau mama nggak janji tidak marah, maka saya tidak ngomong. Oh iya, saya akan marah, tidak marah. Saya tidak marah. Ini mah, minggu yang lalu, ketika saya dengan abang main-main di depan, anak ayam kita itu yang hilang satu itu, yang dicari-cari mama itu saya menginjak dia mati mah. Nanti tadi mama nggak boleh marah. Belum marah. Nanti mama janji mau marah. Oh iya, dia nggak jadi marah. Oh begitu, dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dipeluk lah anaknya. Dipeluk lah anak. Lain kali hati-hati lah, kalau hati-hati jangan lagi. Jangan seperti itu. Iya mah. Wah dia bebas. Sudah mengakui. Ya nanti dia tidak terpidana lagi. Tapi abangnya datang pagi hari. Dek, mana jajannya? Sini. Ngapain saya kasih jajan kayak gini kan jatah saya? Ingat ya, nanti saya kasih tahu mama. Saya kasih mama. Nggak apa-apa, kasih tahu. Berani kamu? Berani. Kenapa sebenarnya? Kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Nah gitu. Nah besoknya abangnya datangin mamanya. Ma, ada deh ma, kamu ceritakan pasti mama marah dengan adik ini. Pasti marah dengan mama. Pasti marah orang. Tahu nggak ma? Itu ayam yang hilang kemarin itu. Satu ayam itu ekor yang kami mama mencari itu. Tahu siapa? Itu
ada itu mah yang mengejar. Oh begitu. Udah dikasih tahu sama adikmu kok, sudah sama bapak mami udah tahu. Dari mama kemarin? Oh saudara, mami itu saudara. Dia bebas. Seperti itulah kehidupan kita. Kalau masih ada dosa, kesalahan, pelanggaran apapun yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, kita sembunyikan di hadapan manusia, tidak pernah mengakuinya di hadapan Tuhan, mengakuinya sungguh di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang terpidana. Akan dihantui oleh rasa takut, khawatir, cemas, seperti anak kecil tadi. Saya bersyukur kita sudah berikan kemerdekaan, kebebasan oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, Roh memerdekakan dari kuasa daging. Ayat yang kedua dikatakan mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ada dua perbedaan, yaitu keinginan Roh dan keinginan daging. Keinginan daging itu bukan sesaat atau tubuh ini, ya, kehidupan kita, kelakuan kita, karakter kita, sifat kita. Daging ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pikiran kita, tanpa roh kita, tanpa jiwa kita. Kita melangkah karena perintah dari pikiran. Kita melakukan sesuatu karena perintah dari pikiran turun dalam hati. Maka tubuh ini tidak bisa melangkah sendiri menuju sesuatu tanpa pikiran, tanpa karakter kita, tanpa hati. Maka dikatakan Paulus meratibkan dua cara hidup manusia menurut daging. Orang menurut daging berarti berpusat hidupnya, berpusat kepada diri sendiri, alias orang yang egois. Hanya memikirkan bagaimana saya bisa kaya, bisa menikmati segala perkara dunia. Bagaimana saya nyaman menikmati apapun yang saya inginkan tanpa peduli kepada orang lain. Semuanya hanya bermuara kepada diri sendiri, tidak lagi berpusat kepada Kristus. Makanya orang sering meninggalkan doa, ibadah, gereja, pelayanan, dan yang lain sebagainya. Bersifat hubungan dengan Tuhan. Berarti kita kemungkinan masih hidup menurut daging. Berarti hidup kita masih berpusat dengan keinginan diri sendiri atau dikendalikan oleh keinginan yang berdosa. Hati-hati kita lakukan maka firman Tuhan kata berarti melawan kehendak Tuhan. Ayat yang ketujuh, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apa perseteruan? Lawan dari persahabatan. Orang yang masih hidup dengan keinginan daging berarti musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan. Mengapa kita menjadi musuh dan seterunya Tuhan yang akan dimurkai? Karena kita masih hidup menurut diri kita sendiri dan melawan kehendak Tuhan. Tapi hari ini diingatkan kepada kita, jangan lagi hidup keinginan daging. Berarti ketika kita melawan, meninggalkan keinginan daging, bukan lagi seteru, kita sahabatnya Tuhan. Amin. Mau musuh atau menjadi sahabat? Mau jadi sahabat atau seteru? Kita menjadi sekutunya Tuhan. Itu dahsyat luar biasa. Lanjut. Lalu kita perhatikan, ya, apa yang dimaksud dengan daging dalam konteks Roma 8 ini. Daging itu bukan sekedar tubuh fisik, melainkan natur manusia yang telah jatuh dalam dosa dan memberontak terhadap Allah. Daging itu berarti menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, kehendak manusia tanpa Allah. Kehendaknya yang ditunjukkan tanpa Allah, yang menonjol dalam kehidupannya itu adalah keinginan-keinginan sendiri tanpa melibatkan Allah. Kemudian kecenderungan untuk berbuat dosa, senang berbuat dosa dan tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Mungkin punya dosa favorit, nggak punya dosa favorit? Punya dosa favorit itu dosa apa? Suka berbohong, ya kan? Ya, siapa di antara kita di sini nggak pernah berbohong? Itu favorit banget itu kan?
Ya, lebih suka mana kita berbohong. Suami bohongin istri. Ya. Hari ini dapat uang hanya segini, ternyata tidak, sebenarnya lebih dari itu. Ya, berbohong. Ya. Ingat dulu itu ada supir angkot itu, ya. Setiap mau setoran kepada istrinya di rumah, dia setoran. Ada ini kesaksian dari seorang ibu punya. Suami saya itu kan jujur Pak, katanya. Kenapa? Ya, saya tahu dengan temannya. Dulu itu masih angkot itu masih banyak penumpangnya ya. Tapi kemudian sepi, ya sepi. Ya, saya tahu dari temannya satu hari itu bisa mendapatkan sekian. Tapi suami saya serahkan sekian. Saya curiga dong. Saya curiga. Akhirnya saya ikutin di mana tempat nongkrongnya supir-supir. Ya, di situ nongkrongnya supir-supir. Nah, barangkali suami saya ada di situ. Dilihat dari jauh, oh ternyata ada. Angkotnya itu disuruh dengan orang lain bahwa dia hanya main kartu. Nah, di situ atasan berkurang untuk dibawa ke rumah. Nah itu. Ya, kalau udah tahu nggak langsung menjaga harga diri suaminya sampai itu. Berapa setoran hari ini bapaknya Budet? Oh, sekian. Memang benar sekian? Iya benar. Hari ini sepi. Hari ini narik nggak semuanya atau suruh orang lain? Oh, saya sendiri bekerja keras. Sampai kapan lah Bapak bohong begini ya? Jangan sembarangan dulu ya Pak. Saya mau bohong, bagaimana saya bohong? Bukan kamu yang tadi siang yang main kartu dengan teman-temanmu dengan sia-siaan. Untung aja nggak sih mencutak, tidak ada bentar di sini. Ada semua kasih tahu perjalanan di situ. Mulai dia tahu. Langsung. Manu, dia tahu. Saya minta maaf. Mulai hari ini saya janji dengan saya tidak mau berjudi lagi. Nah, karena saya tadi disiapin kopi, kalau datang disiapin bukan hanya kopi, disiapin handuk untuk mandi sampai benar-benar setelah tahu bohong-bohong begitu lagi dilakukan ada perubahan. Ya, pada hari ini saya janji tidak lagi. Tapi tetap sering tetap dimantau, terus dilihat ke tempat nongkrongan. Oh, tidak ada dia. Oh, belum jamnya kali. Lihat lagi, tidak ada dia. Diawasi. Pulang. Sekarang sore-sore mau jalan malam. Dikasih lebih. Wah, puji Tuhan. Luar biasa suami itu sudah bertobat dari kebohongan. Tidak main judi lagi. Artinya apa? Kadang-kadang kesalahan ini kita melakukan dosa favorit itu adalah dosa kebohongan, bergabus kata orang kata. Nah, suami-suami di sini jangan pernah bergabus lagi kepada suami istrinya ya. Termasuk saya. Rasa kita semuanya. Katakan rasa jujur. Kalau kita mau bantu siapapun di luar sana karena kita ingin memperhatikan mengasihi mereka, tetap kita ngomong supaya menjadi tidak awal dari pertengkaran konflik dalam rumah tangga. Kita sepakati kalau mau bantu siapapun termasuk bantu orang tua, kita sepakat kita bantu orang tua. Berapa kita kasih? Istri tahu, suami tahu. Sejahtera. Amin. Amin. Jangan punya dosa harus kita tolong. Biarkan kita terbuka barang-barang sekalipun mungkin kita menyakiti sebentar. Nah, jadi orang lagi itu nanti menolak otoritas Allah di dalam kehidupannya. Karena keinginan daging mau, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam tidak. Ya, jadi kita terbuka di dalam kebohongan, tapi ada kejujuran. Mungkin ada konsekuensi dari itu, tapi akhirnya kita mengalami damai sejahtera. Nah itu
Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Lanjut. Kita lihat selanjutnya. Keinginan daging itu berpusat kepada diri sendiri. Itu yang pertama, orang hidup menurut daging menjadikan dirinya pusat kehidupannya. Apa yang saya inginkan, apa yang menguntungkan bagi saya, apa yang buat saya nyaman. Suami-suami merasa nyaman nggak kalau makan sendiri yang enak, diam-diam di tempat makan, di lampu dan yang lain tanpa istri. Kalau ada yang merasa nyaman, mau dicurigai. Belum. Ya, rasanya kalau kita benar-benar mencintai istri kita, kalau kita makan yang enak, andaikan istri saya di sini menikmati bersama-sama. Sekalipun pemberian orang lain dikatakan ke orang lain kan gitu. Nah, orang enak juga gitu. Boleh nggak dibungkus buat istri? Nah, saya kalau beranikan diri tentang audiens saya, gitu. Nah, diajak ketemuan, ini bimbingan disertasi. Nah, pasti makan ya, katanya begitu. Nah, jangan ingat, jangan lupa istri. Ya, ketika makan bersama-sama, enak banget. Ada istri itu makan di sini. Saya foto kan. Jadi kalau belajar juga di foto makanannya, dikirim. Wah, pasti enak itu. Kenapa saya dari sekian ya? Merasa bersalah. Boleh dong orang yang memberi. Kan itu. Maaf nih Pak, makanannya enak. Dan terlanjur kirim foto makanan ini ke istri. Langsung dia, oh memang ibu mau? Kalau ibu mau, ambil aja, pesan aja. Ya, kenapa? Karena ingat istri di rumah. Mudah-mudahan di antara kita laki-laki, suami-suami, jangan merasa nyaman makan sendiri. Gitu ya. Sekalipun tuh di amigos, agak minggir bos sedikit. Jadi jangan aku. Di dalam pelayanan pun tidak boleh kata aku. Di dalam rumah tangga tidak boleh kata aku. Kita dan kami. Amin. Amin. Yang berikutnya, memikirkan perkara duniawi. Paulus berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa itu? Ambisi pribadi, menikmati dunia. Wow, lihat gambar-gambar perkara dunia. Sekarang ini ada di TikTok, ada di mana itu ya? Ada orang yang sama, dia ada di depan mobil, di depan tumpukan uang, kemudian lagi di depan tumpukan batangan emas, lalu ada di depan lagi Alkitab. Pilih yang mana? Dia pilih yang mana? Siapa yang memilih itu banyak kan? Alkitab ditinggal. Banyak kan meninggalkan Alkitab juga, tapi kemegahan dunia itu yang dipilih. Bahkan ada orang yang berani di TikTok berbuat apa? Ya, disuruh pilih antara Alkitab dengan amplop. Di amplop ada uangnya. Ya, nah, pilih mana? Lihat, itu orang katakan pilih amplop. Ada orang yang sangat sederhana, seorang pemulung, ya. Dia hanya dipilih Alkitab. Dia sangat senang. Dia tahu. Ketika dia buka Alkitab, ternyata di dalam Alkitab itu juga ada uangnya, bahkan lebih banyak dari amplop tadi. Itulah manusia, selalu apa yang dilihat mata, itu yang terbaik, padahal belum tentu. Itulah keinginan dunia, keinginan daging itu, keinginan hawa nafsu. Bahkan kekayaan tanpa Tuhan. Boleh kaya nggak? Boleh kaya. Boleh, tapi jangan kaya karena hasil korupsi, nepotisme, hasil kebohongan, hasil dusta, hasil tipu-tipu. Jangan. Orang yang melakukan itu tidak akan pernah tenang sekalipun dia memiliki segala-galanya.
dalam hal kemegahan dunia. Ini keinginan daging. Lanjut. Kemudian ciri-ciri keinginan daging yang ketiga, pasti menjadi memusuhi Allah. Memusuhi Allah. Karena keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah. Daging tidak ditolak terhadap Allah. Daging menolak hukum Allah. Daging tidak mau tunduk kepada Allah. Daging memberontak terhadap kebenaran. Itulah keinginan daging. Bahaya sekali. Maka kita harus menyerahkan diri kita dipimpin oleh roh, bukan lagi keinginan daging. Kenapa ketika kita di dalam keinginan daging, berarti kita ini memusuhi Allah. Sekalipun Allah mungkin tidak memusuhi kita. Jadi berikutnya, tidak dapat menyenangkan Allah. Etapan mereka yang hidup dalam daging untuk tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas, mereka yang hidup dalam daging yang semua tadi itu tidak mungkin berkenan kepada Allah, tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Sekalipun kita memberikan diri untuk melayani di hari Minggu, apa menjadi tugas kita masing-masing, jadi OL, singer, semuanya apapun itu. Kalau kita hanya lakukan itu sebagai tugas fungsi kita di hari Minggu, tapi di hari-hari biasa kita memiliki keinginan daging, keinginan dunia, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Sebanyak apapun aktivitas rohani yang kita lakukan, jika masih dikuasai oleh daging, hidupnya tidak menyenangkan hati Allah. Tapi di jemaat Immanuel tidak ada komen. Amin. Semuanya berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi hanya hidup dipimpin oleh roh yang dapat menyenangkan hati Allah. Mari kita lihat dipimpin oleh roh. Lanjut. Ini akibat keinginan daging. Tadi saya katakan apa akibatnya kalau kita mengikuti keinginan daging? Karena keinginan daging adalah maut, berarti kematian rohani, kepisahan dari Allah, kehilangan damai sejahtera, bahkan kehancuran total. Bahkan bila tidak bertobat, Tadi dijelaskan kata nekros tadi. Lanjut. Nah ini yang Tuhan mau. Apa itu? Hidup menurut roh. Apa yang maksudnya hidup menurut roh? Sama seperti waktu minggu lalu, berarti dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita akan lihat ciri-ciri dan tanda-tandanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau orang sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Pasti hidupnya menuruti keinginan roh. Di mana istirahat hidupnya selalu berpusat kepada Allah, dipimpin oleh firman Tuhan, menghasilkan kehidupan damai sejahtera. Karena keinginan roh dikatakan Allah hidup di dalam damai sejahtera. Ya? Kalau kita mengalami damai sejahtera, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau kita masih suka marah-marah tanpa ada jelas dengan emosi pada orang, membuat tidak damai di rumah. Rumah itu sebagai-bagaikan neraka. Iya. Bagaimana kita menciptakan neraka dalam rumah tangga kita? Karena bawaannya emosi, bawaannya amarah. Satu saksian karena berkunjung. Kalau saya dikasih tahu jemaatnya siapa? Ya, berkunjung. Bukan punya warung, bukan Ibu Manik ya, bukan. Ya, harus datang berkunjung. Masih kira-kira namanya lebih malam suara teriak-teriak. Ini suaranya siapa nih teriak? Ternyata antara suami dan istri bertengkar di dalam. Mereka saling mempersalahkan satu sama lain. Dalam keadaan begini mau berkunjung masuk rumahnya nggak nyaman ini. Ini tidak tepat ini. Tapi hati saya mengatakan tetap harus datangi, kunjungi, temui, damaikan. Nggak tepat banget. Karena roh yang mengatakan mereka udah datang masuk. Anaknya keluar. Bapak pendeta datang. Sebenarnya kan dibilang Bapak pendeta mungkin istri langsung bilang sepi. Sunyi banget sore hari tidak ada kedengaran. Saya masuk ke rumah itu.
Shalom. Oh, shalom Pak Pendeta, suami istri ramah banget, luar biasa. Oh, shalom Pak Pendeta, shalom. Silakan duduk, silakan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Kelihatannya damai. Tapi saya lihat mukanya semuanya muka yang ayah kan, senyum yang dipaksakan gitu ya. Ya, duduk. Ya, anaknya ceplos ngomong. Kamu tadi Papa Mama nggak saja bertengkar. Parah. Ada persoalan apa? Kayak ngobrol lah. Ke depan saya ngobrol, saya saling mempersalahkan satu sama lain. Itu karena Mama, karena Papa dan yang lain. Kasih kesempatan ngomong. Bapak, ketika ibu ngomong, Bapak ya dengar aja. Demikian juga nanti ketika Bapak ngomong, Bapak dengar. Ya dengar. Oh siap. Udah janji tuh, tapi tetap aja masih selalu menyambut. Sampai juga kembali sidang pelayan seperti itu kan gitu ya. Saya juga, waduh emosi. Tadi perjanjiannya bagaimana Bapak? Perjanjian dulu. Oh iya. Ternyata memang ada kesalahannya yang Bapak, ada kesalahan seorang ibu. Nah itu. Sama pertengkaran mereka itu ibunya itu, dia mamanya itu ini berdarah-darah, masih dalam keadaan kering darah-darah yang karena dihajar oleh suaminya. Hajar oleh suaminya. Oh luar biasa, dan dia coba didenaikan. Sudah sempat mau melapor ke polisi. Ini harus dilaporkan ke polisi. Itu mana masalah? Selesai ambil ke keluarga. Dari mereka damai. Artinya apa? Ada kasih Tuhan. Ciptakanlah damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, amin. Hiduplah dalam kebenaran, hidup dalam kasih di tengah-tengah keluarga kita, masih menghasilkan damai sejahtera. Tidak saatnya lagi saling menyerang, saling mempersalahkan, saling menghakimi, saling menghukum, saling membina satu sama lain. Jangan. Itu maunya setan. Ini kasih Tuhan. Yang berikutnya, kita lihat keinginan Roh mengarahkan orang percaya kepada kehidupan. Roh Kudus membawa orientasi hidup kita. Ayat 35, tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Artinya memikirkan hal-hal yang rohani. Dirinya tadi berpusat kepada orang lain, kepada diri sendiri, masih sekarang kepada Kristus. Dirinya dunia sekarang dari dunia kepada kerajaan Allah, dipikirkan tentang kerajaan Allah. Dari dosa menjadi hidup kekudusan, hidup kebenaran. Kalau mengatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa sih perkara-perkara rohani, perkara-perkara jauh? Memang kita ada di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Bapak Ibu ya, lanjut kita lihat berikutnya. Nah ini ciri-ciri keinginan Roh yang pertama, mencari kehendak Allah. Orang yang dipimpin akan bertanya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Bukan lagi bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana saya dapat melakukannya? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Apa yang saya lakukan dengan kehidupan yang sementara untuk memuliakan Tuhan? Keinginan Roh selalu mengarahkan kita kepada ketaatan. Amin. Amin. Berikutnya. Yang kedua, pasti mengasihi firman Tuhan. Lalu itu mengatakan aku mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi tidak mengasihi firman-Nya. Itu cinta gombal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap apa? Hatiku. Terus aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Wah, mantap sekali. Dengan pimpinan Roh kita melakukan itu luar biasa. Tapi apakah benar-benar seperti itu? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita mengasihi Tuhan? Maka saya katakan kasih Tuhan, kasih firman-Nya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Karena Roh Kudus itu bekerja melalui firman, maka firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, kerinduan kita untuk belajar, kerinduan kita untuk membaca, merenungkannya. Jadi jangan sampingan. Jangan nomor 2 kan, nomor 3 kan, tetapi nomor 1 dalam kehidupan kita
mencintai mengasihi Tuhan. Itulah keinginan roh dalam kehidupan kita. Lanjut, ciri-ciri keinginan roh itu yang ketiga, menghasilkan kekudusan. Berarti membenci dosa, ya, meninggalkan kejahatan, mengejar kehidupan benar. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Amin. Roh Kudus tidak hanya mengubah perilaku kita, tapi mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, bahkan mengubah seluruh kehidupan kita. Itu maksudnya hidup menurut Allah, berarti hidup di dalam kekudusan. Jadi jangan menjadi sesuatu yang langka bagi kita itu hidup kudus. Dan mungkinlah dalam kehidupan sekarang ini hidup kudus. Siapa yang bisa hidup kudus? Hanya malaikat. Apa seperti itu? Kalau Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu firman Tuhan. Artinya Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Kita mampu melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak mampu, Tuhan tidak mungkin beritakan seperti itu. Kita hapus itu dari Alkitab. Ada dalam Alkitab untuk mengingat bagi kita supaya kita hidup kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci lah betul. Tapi Tuhan juga mau supaya kita seperti itu. Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir kita lihat. Ciri orang keinginan roh menghasilkan damai sejahtera. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Damai itu tidak tergantung kepada keadaan. Ketika punya banyak uang, harta, dan yang lain sebagainya, maka damai itu damai yang palsu. Ya, saya akan tutup ayat firman Tuhan dengan suatu ilustrasi. Ya, masih banyak ayat firman Tuhan ini, tapi karena waktu. Ya, damai sejahtera itu membuat kita hidup kita tenang. Ya, sekalipun mungkin saat ini masih bergumul dengan beras, ya, bergumul dengan cabai yang mahal, ya, bawang yang mahal, beras yang mahal, dan lain sebagainya. Ya, itu kita nggak bisa mungkir itu hari ini. Ya, demo ya, mahasiswa dan juga ada yang lain menuntut pemerintah untuk menurunkan harga minyak dan yang lain sebagainya. Aduh, itu memang sesuatu yang karena tidak memuaskan yang mereka terima keadaan sekarang ini, mengkhawatirkan dan cemaskan bagi ibu-ibu yang terutama. Kalau dikasih uang yang terbatas untuk beli sesuatu di dapur sana, bagaimana bisa? Kalau hanya apinya nyala boleh saja, tapi apakah cukup dengan api menyala petasan? Api yang akan disiapkan di meja makan? Itu sekarang hari-hari ini menjadi pemikiran kita mana pun khawatirkan. Tapi apakah dengan jalan seperti itu kita mengalami kehilangan damai sejahtera? Bukan kondisi situasi seperti itu menjamin damai sejahtera kita. Ya, saya tutup dengan suatu ilustrasi. Kasih Tuhan. Ada seorang pengusaha yang sangat terkenal kaya raya, luar biasa. Apapun dia punya. Yang orang tidak punya, dia punya. Pokoknya semuanya, rumah megah, ya, dan mobil mewah, dan semuanya dia punya, kemegahan-kemegahan. Tapi dia sadar, dia nggak pernah mengalami damai dalam kehidupannya. Dia mau cari damai. Dia mau cari damai, gimana kedamaian itu? Saya udah punya segalanya, tapi kok saya nggak merasa damai? Dia datang seorang pelukis. Dia datang pelukis. Bang, boleh minta tolong lukiskan buat suatu gambar atau lukis yang menggambarkan tentang damai sejahtera. Dia berpikir bagaimana caranya itu? Ya, seorang pelukis mulai berpikir, bisa. Akhirnya dibuat, oke, disanggupin. Udah perjanjian berapa bayarnya? Dibuatlah 2 lukisan. Yang lukisan yang pertama itu danau yang sangat tenang sekali. Lalu ada hutan-hutan lindung dengan kayu-kayu sangat tenang sekali. Kemudian di atas danau itu ada perahu. Di dalamnya ada perahu, di atas perahu itu ada seseorang sedang mendayung perahunya. Mungkin pernah ada foto begitu atau begitu. Damai.
ada suara yang damai. Itu lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua, lukisan ini nomor satu, air terjun. Air terjun ya, terjun yang curam begitu. Ya. Nah, jadi benar-benar seperti air terjun. Lalu di bawahnya, ya, orang bisa berenang dan lain sebagainya. Nah, dan suasana gambar itu dibuat seperti ada petir, ada hujan lebat. Nah, ada hujan lebat. Lalu ada satu di air terjun, ada kekosongan di samping di belakangnya air terjun itu. Di sana kelihatan. Nah, di situ ada tumbuhan kecil itu bertengkar burung. Nah, burung ini bernyanyi terus. Sekalipun kondisi air terjun berisik banget, petir, hujan, gelap, tapi dia nyanyi terus, si burung itu nyanyi sepanjang hari. Berarti menggambarkan dia tetap damai. Mengerti gambaran dari ilustrasi ini, dari dua ilustrasi. Seringkali kita menuntut damai dan mendapatkan damai seperti lukisan yang pertama. Semuanya dan semua akan lebih tenang. Kalau segala sesuatu yang kita miliki itu ada, baru tenang, damai. Tapi lukisan yang kedua, dalam kondisi yang mencekam sekalipun, dia tetap bernyanyi, dia tetap berbunyi, dia tetap damai. Dia bisa bernyanyi. Seharusnya kita di lukisan yang pertama. Ada kedua. Lukisan yang mana? Lukisan mana? Yang